didukung oleh Selamat malam pemirsa, nama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah berhenti menarik perhatian masyarakat. Karena Menteri Purbaya tidak henti-hentinya terus-menerus mencoba membuka sekat-sekat yang diyakini bisa mengalirkan kembali sumbatan perekonomian Indonesia. Targetnya satu, ekonomi tumbuh tinggi secepatnya. Apa saja hasil 1 bulan Purbaya Efek? Apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat, seperti apa peluang pertumbuhan ekonomi tinggi bisa segera tercapai? Pemirsa, inilah Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Saya pastikan karena yang dosen masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Ini Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Itu hal yang wajar, tapi kan begini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Itu kritik positif menurut saya. Sampai satu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah itu mesti dia koreksi nanti. Saya tanya kan, supaya rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Keraun dulu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuma diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Saya bilang kemarin itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu termasuk di 2002, termasuk di 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali, dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini. Pasti masuk Pak? Pasti masuk. Kalau nggak dia selesai hidup di sini. Bisa lebih besar dari 60 atau gitu? Masih yang lagi di inflasi biasa. Ada yang besar sekali, tapi belum bisa saya buka. Kita mengajarkan kebijakan untuk mendorong ekonomi, nggak main-main. Bank sentral juga sinkron dengan kami, tujuannya sama, menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, supaya kita semua kaya bareng-bareng. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik.
Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Ya, kalau nanti akhir Oktober ya saya bisa prediksikan berapa penyerapannya. Kalau kurang ya kita ambil uangnya, tapi kalau emang lebih ya kita tambah. Bukan saya mandor, tapi kalau uangnya nggak dipakai saya ambil gitu aja kira-kira. Kan selama ini puluhan tahun rasanya kita tahu banyak pengeluaran di pasar saham, tapi sedikit sekali yang dihukum. Kayak perusahaan Dana Reksa, dulu kan saya di Dana Reksa itu hampir bangkrut gara-gara kejebak sama penggoreng itu. Banyak Asabri juga kenanya sama kan, terlibat dengan penggoreng-penggoreng itu. Jiwasraya juga sebagian di sana juga. Ya kalau itu nggak dibersihin ya sayangnya gini nanti minat Gen Z atau kalangan muda yang berinvestasi di pasar modal sekarang bisa hilang. Katanya sekarang 50% anak-anak muda kan. Kalau itu hilang ya udah pasar modal kita nggak bisa berkembang lagi. Terkait WOS Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Saya nggak tahu, katanya itu kan WOS sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Ya pemirsa, apa saja hasil dari 1 bulan Purbaya Efek, apa yang sudah dirasakan masyarakat dan seperti apa peluang pertumbuhan ekonomi tinggi bisa segera tercapai? Top Ekonomi akan kembali setelah jeda yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan pemirsa, bersama saya di Studio 1 Metro TV telah hadir 3 orang narasumber untuk mencari tahu bagaimana Purbaya Efek ini. Yang pertama adalah di sebelah kanan saya, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Fuad Bawasir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Bukan koboi ya Pak. Lalu juga telah hadir bersama kita anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairon. Pak Herman, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita Managing Partner BUMN Research Group, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto. Pak Toto, selamat malam. Malam, Leo. Di ujung siap-siap nembak seperti koboi. Saya ingin ke Pak Fuad. Pak Fuad, ada yang mengatakan gaya Menteri Keuangan ini gaya koboi. Kalau koboi yang kita kenal, yang saya pahami adalah relatif tidak teratur sebenarnya. Dan kalau bicara cerita western, jago tembak, tembakannya akurat dan itu efektif. Kalau menurut Anda, oke-oke saja Pak gaya koboinya Pak Purbaya ini? Ya menurut saya oke-oke aja, karena begini, dia justru merupakan figur, kebetulan Menteri Keuangan ini kan memang semuanya berhubungan. Lembaga keuangan, apapun lembaga kementerian itu semuanya berhubungan dengan Menteri Keuangan, karena singgungan dengan duit. Yeah. Nah, dan menteri-menteri itu kadang-kadang sudah main enak aja. Yang lain itu kadang-kadang begini, APBN naik berapa persen? 10%. Ya udah berarti hak saya naik 10%. Oh. Jadi udah otomatis. Menggampangkan saja? Menggampangkan dia 10%. Nah, terus kayak begitu aja, makanya dia gebrak ini kan. Nah saya bilang kalau ini ada gebrakan apa, dia gebrak, tapi dia tiap hari itu gebrakannya aja gitu. Karena kebetulan ada sentuhannya sama dia kan. Iya. Ini jangan main-main begitu aja dah. Sekarang ini ada perubahan. Jadi kayak membangkitkan orang tidur. Iya. Ya kan? Dan orang tidur ini memang sudah lama sekali karena keadaannya begini-begini aja kan. Udah keenakan lah terus terang aja. Ya makanya saya suka bilang agak nggak enak juga. Ini orang udah pada hidup, kementerian-kementerian ataupun lembaga, seperti orang di WC, di toilet. Maksudnya Pak? Iya, kalau udah di toilet di WC itu kan udah baunya nggak karu-karuan. Udah banyak nggak karu-karuan di departemennya. Terlalu lama nongkrong? Sehingga nggak terasa lagi baunya. Udah sedep aja kayaknya gitu kan. Oke. Nah, ini digebrakin sama dia nih. Iya. Karena sini semuanya digebrak supaya ini.
Makanya kemarin ada apa ya, gerudukan apa gubernur misalnya ya. Ada sekian belas gubernur ya minta jangan dipangkas TKD-nya Pak. Dia potong juga. Memang sudah ada begini. Sekarang adalah APBN lagi prihatin. Dia harus juga tanggung jawab. Ikut menanggung. Prihatin. Jangan main enak aja kan. Apalagi kalau nanti dia tanyain macam-macam, itu juga kelimpungan itu gubernur ya kan. Memang, tapi ada gubernur yang udah kayak Pak Pramono Anung, saya kira gubernur DKI ya. Dia lebih rasional gitu loh. Ya paham dia. Karena uangnya kan banyak Pak. Ya di samping, ya memang yang datang kira-kira berapa sih, separoh lah ya kira-kira. Memang yang termasuk kayak Pak Pramono Anung gubernur itu memang udah ngerti lah. Emang keadaan harus prihatin ya, semuanya prihatin. Berpikirnya secara nasional. Nasional berpikirnya gitu. Jadi harus di APBN-nya, APBD-nya itu harus menyesuaikan. Gitu. Pak Herman, kalau Anda lihat yang paling beda selain gaya ya, Menteri Keuangan sekarang Purbaya Yudi Sadewa dengan yang sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, itu apanya Pak? Apakah hanya gayanya atau memang beberapa orang katanya mazhabnya beda nih dalam menumbuhkan ekonomi? Bagaimana? Ya kan beda orang beda karakter ya. Dan mungkin beda ilmu. Sehingga ya beda mazhab. Kalau sudah beda mazhab ya ada mazhabnya masing-masing. Mungkin Pak Fuad Bawazir juga punya mazhab yang lain dulu waktu menjadi Menteri Keuangan. Artinya ada cara dan strateginya masing-masing. Dan Pak Purbaya saya lebih melihat bahwa dia lebih condong ke sektor real. Sektor real lebih berputar lebih baik, lebih menghasilkan sehingga ekonomi bisa tumbuh, sehingga juga bisa menggeser anggaran yang sekarang dianggap stuck ada di BI, dikeluarkan melalui Bank Himbara. Saya kira ini adalah memang salah satu cara. Bu Sri Mulyani juga punya cara lain dulu. Bagaimana mengamankan fiskal misalkan dengan mengamankan cadangan kekuatan finansialnya dan kemudian kalau sama-sama kan ada kesamaan ini kemiripan. Kemiripannya sama-sama efisiensi. Ya, di era Bu Sri Mulyani kan juga mulai efisiensi. Dan saya kira semua ini kan sangat tergantung kepada presiden. Artinya ketika menterinya melakukan aksi di kementeriannya sesuai dengan sektoralnya masing-masing, ini kan juga atas direktif presiden. Saya kira presiden seorang menteri tidak akan langsung melakukan aksi atas kemampuan dirinya sepanjang bahwa memang itu dalam koridor yang disetujui oleh koridor kewenangan dan disetujui oleh presiden. Jadi menurut saya ya ini juga bagian dari bagaimana mencari solusi atas situasi bangsa hari ini, situasi ekonomi hari ini berdasarkan direktif presiden. Jadi kalaupun ada kebaikan yang dilakukan oleh para menteri, saya kira juga tidak terlepas itu dari direktif presiden. Gitu ya. Pak Toto, ada yang mengatakan ini euforia ya. Ini karena juga Pak Purbaya hampir setiap hari kemana-mana kan. Dan kalau pakai istilah anak muda sekarang Gen Z, itu viral terus. Tapi pertanyaannya, apakah viralnya itu akan efektif berdampak kepada apa yang diharapkan? Misalnya ketika sidak ke rapat dari direksi BUMN, Bank BUMN maksud saya, itu kan ada harapan setelah itu ada sesuatu. Ketika datang ke perusahaan rokok, itu kan harapannya ada sesuatu misalnya. Itu kira-kira Anda lihat akan seperti itukah atau seperti apa? Ya, saya melihat ini kan sebagai upaya sebetulnya bagaimana dia memecah kebuntuan gitu ya. Jadi upaya-upaya ada shock terapi lah. Jadi misalkan pada saat dia datang sidak ke rapat direksi Bank Himbara misalnya. Dia kan ingin tahu sebetulnya situasinya apa yang terjadi. Apa yang akan dilakukan oleh mereka pada saat kemudian sudah ada tugas diberikan. Dengan menyalurkan misalnya 200 T kepada seluruh Himbara tadi. Kemudian apa yang akan mereka kerjakan supaya kemudian ekonomi itu bisa bergerak. Kita tahu saat ini ya, misalnya kalau kita bicara mengenai net interest margin bank, itu kan bank-bank di Indonesia terutama Himbara kan juaranya. Betul. NIM-nya itu bisa tinggi di atas 5%, 6%. Bank-bank di Singapura hanya maksimal mungkin hanya 2,5%. Konon katanya supaya tantemnya tinggi. Konon katanya. Artinya kan NIM tinggi itu menyebabkan biaya tinggi buat debitur pada saat dia akan pinjam. Jadi gimana caranya ekonomi akan bergerak kalau tingkat suku bunga pinjamannya tinggi. Mungkin saya pikir Pak Purbaya mau dengan model seperti ini, likuiditas ditambah, ya
bank-bank itu segera menyalurkan ya ke khalayak dengan lebih luas, dengan tingkat suku bunga juga yang lebih kompetitif. Ya. Nah ini kan sebenarnya efek di mana kemudian dia ingin membangunkan sebetulnya semangat dari bank-bank, terutama Himbara ya, supaya mereka bisa lebih kreatif. Ya. Efek mengejutkannya itu Pak Toto akan diterima dengan baik tidak? Karena kan orang terkaget-kaget nih ketika sidak ke rapat Bank BUMN itu. Kan terkaget-kaget betulan kalau kita lihat di videonya lu, ini ngapain ini ya? Itu akan produktif kehadiran seorang Menteri Keuangan atau jangan-jangan bisa jadi kontraproduktif, Pak Toto? Kalau saya sih ngelihatnya ini satu hal yang dianggap cukup produktif dalam artinya semua pihak ya, terutama misalnya bank-bank Himbara itu berarti semuanya harus siaga setiap saat. Apa yang akan mereka kerjakan, mereka tahu bahwa mereka sewaktu-waktu bisa dilihat performance-nya seperti apa. Jadi dengan model seperti ini menurut saya ini ada efek kejut ya, yang akan menyebabkan nanti semua orang lebih alert dengan situasi. Dan mudah-mudahan ya, tadi dibilang Pak Fuad itu segera ada perubahan-perubahan gitu. Jadi semua orang jangan hidup dalam kekakuan yang selama ini sudah jangan tidur berlangsung. Jangan tidur terus. Jangan tidur dulu. Oke, Pak Fuad, soal tidur dan tidak tidur nantilah kita lanjutkan. Tapi saya ingin bertanya soal keberanian seorang Menteri Keuangan untuk bersikap berbeda. Ada beberapa hal yang kelihatannya berbeda. Pertama misalnya ketika melihat serapan anggaran makan bergizi gratis, Pak Menteri Keuangan mengatakan kalau memang tidak terserap saya akan ambil. Di challenge oleh Pak Luhut, jangan diambil-ambil lah, ini sedang dalam proses. Pak Menteri Keuangan tetap mengatakan ya kalau memang tidak terserap saya ambil, saya pindahkan ke bagian lain. Lalu soal KCIC Pak, itu kan rencananya, bukan rencana, sempat dimintakan untuk dibayarkan, ditanggung utangnya oleh pemerintah dan Menteri Keuangan bilang, oh enggak lah, itu Danantara. Anda melihatnya seperti apa? Saya terus terang aja mendukung dua-duanya itu, sikap itu. Sikap dari Menteri Keuangan? Iya, karena memang itu tadi, jangan udah keenakan dong rasa alokasi sekian, tapi ternyata tidak direalisasi, tidak cepat, ya saya ambil aja uangnya, saya butuh kok uangnya untuk yang lain. Masa mau digeletakin begitu saja, ya kan? Karena memang butuh uang untuk pos-pos yang lain begitu ya? Pos yang lain, ambil aja. You jangan merasa udah, itu yang saya bilang harus bangkitkan orang dari tidur. You jangan enak-enak saja, saya cabut. Men kereta, kalau kereta cepat itu begini, memang dulu setahu saya sudah tanda tangani oleh Bu Sri Mulyani ya. Bu Sri Mulyani itu udah taken untuk menanggung APBN. Tapi itu kan sesuatu perubahannya kan kemudian ada Danantara. Dulu kan tidak ada Danantara. Pada saat diteken belum ada Danantara. Dan uang belum disetor ke Danantara, dividen maksudnya ya. Ya sekarang uang dividen sudah disetor, apapun juga. Ini kan rugi, faktanya rugi. Jadi untuk mengatasi kerugian itu tidak bisa serta-merta kembali kepada pemerintah. Dulu itu dividen sudah diambil, itu sudah ada di sana. Ya Danantara suruh mikirin ngatasi, tapi ya kan Danantara ngatasi. Nah kalau Danantara ngatasi ya sebagai ini yang penanggung jawabnya sekarang Danantara, ya kan. Nanti kalau memang Danantara perlu juga lebih logis bagi saya pemerintah menyetorkan nanti kepada melalui Danantara. PMN. Ya kalaupun ada keperluan, ke sana daripada langsung ke KCIC. Oke. Dalam dua kasus ini Pak, ini kan ada sekian kasus lain sebetulnya, atau ada banyak hal lain. Dalam dua kasus ini Pak Fuad melihat yang dilakukan atau sikap dari Menteri Keuangan Purbaya itu memang atas arahan direktif dari Presiden, karena Menteri Keuangan adalah pembantu dari Presiden, atau memang ini adalah inisiatif dari Menteri Keuangan? Saya tidak tahu apakah itu arahan dari Presiden atau tidak ya. Tapi inisiatif logisnya Menteri Keuangan adalah itu yang dilakukan dia logis. Nanti kalau ada pengarahan dari Presiden lain, saya kira dia akan mengikuti saja, berubah juga. Tapi itulah yang dilakukan dan spontanitas. Menurut saya itu satu langkah yang berani dan nggak jadi kayak kalau dilakukan kayak yang lama-lama ya kayak begini-begini aja. Yang lama-lama itu termasuk Bapak loh? Iya, terutama yang 10 tahun terakhir gitu kan ya. Oke. Ya, 10 tahun yang terakhir itu ya hasilnya kan begitu-begitu aja kan. Sudah kita tahu kayak begitu. Ya sudah, sekarang cara yang lain lah. Oleh Purbaya ya. Baik. Pak Herman, kalau kasus KCIC, ini kan kita tahu sendiri, utangnya kan besar, bunganya saja
1,9 triliun. 1,9 triliun. Dan kalau kemudian pemerintah mengatakan, Menteri Keuangan mengatakan ya Danantara yang mengambil alih, apa kemudian itu akan efektif, lalu juga akan aman untuk Danantara keseluruhan atau bagaimana Anda? Ya, saya kira pertama ya, keputusan apakah diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah memberikan injection terhadap KCIC ataukah nanti menjadi tanggung jawab Danantara, itu sangat bergantung kepada Presiden. Nah, Menteri ya tentu harus mengusulkan karena masing-masing memiliki kemampuan untuk menelaah dan mengkaji sejauh mana sebetulnya keuntungan dan kerugian apabila memang ini diambil alih atau diinjeksi oleh pemerintah ataukah oleh Danantara. Namun dalam pandangan saya, apa yang menjadi pemikiran Menteri Keuangan, saya kira memang ini dalam pemikiran transisi ya. Kan kalau dulu keuntungan dan kemudian menjadi dividen itu kan di-store kepada Menteri Keuangan, kepada negara. PNBP ya? Enggak, sebagai dividen. Dividen sebagai pendapatan penerima negara. Penerima negara bukan pajak. Bukan pajak, ya PNBP. Kan di-store kepada negara. Nah, kalau di-store kepada negara, ya negara harus mengembalikan kepada kebutuhannya BUMN. Nah, sekarang disetor dividen itu kepada Danantara. Nah, oleh karenanya ya dalam pemikiran saya mungkin Menteri Keuangan mengatakan, loh sekarang kan dividennya sudah disetor kepada Danantara. Danantara dong yang tanggung jawab. Apalagi sudah ada PT Danantara Asset Management yang mengelola terhadap bagaimana menyehatkan kembali, meningkatkan performa dari korporasi BUMN. Yang ini menjadi tanggung jawab di Danantara, khususnya di Danantara Asset Management atau di COO. Nah, inilah yang pada akhirnya saya kira keluar statement ini. Dan logis menurut saya memang logikanya ini begitu ya? menjadi tanggung jawab Danantara. Sebelum saya ke Pak Toto, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sudah mengungkapkan pemerintah sedang mencari jalan keluar terkait pembayaran utang proyek KCIC atau Anda mungkin lebih kenal WUSH agar tidak membebani APBN. Hal itu disampaikan Prasetyo merespon sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak APBN dipakai untuk membayar utang proyek kereta WUSH itu. Beban utang proyek kereta cepat Indonesia China KCIC atau WUSH yang menembus angka 116 triliun rupiah atau sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat menjadi bom waktu bagi pemerintah. Apalagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belak-belakan menolak menggunakan APBN untuk memenuhi kewajiban tersebut. Mensesnek Prasetyo Hadi mengakui pemerintah masih mencari jalan keluar agar pembayaran utang kereta cepat atau WUSH tak membebani APBN. Meski demikian, Prasetyo menilai kereta cepat atau WUSH menjadi salah satu moda transportasi yang membantu mobilitas masyarakat sehingga harus didukung perkembangannya. Politikus Partai Gerindra itu menyinggung wacana perpanjangan rute WUSH hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Malamnya tidak sempat. WUSH bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUSH kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta Danantara bertanggung jawab atas pembayaran utang kereta cepat. Apalagi Danantara dianggap telah memiliki manajemen sendiri dan dividen tahunan yang cukup besar. Purbaya tak mau urusan kereta cepat melibatkan APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu Anda saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih.
Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti itu, karena saya belum disusun dengan mereka. Di sisi lain, Chief Operating Officer atau COO BP Danantara Doni Oskaria menyatakan Danantara telah menyiapkan 2 skema penyelesaian utang proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC 116 triliun rupiah. Opsi pertama yakni menambahkan penyertaan modal kepada PT KAI atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Tim Liputan, Metro TV. Yaitu sebagian dari yang sedang bergulir terkait dengan kereta cepat Wush. Pak Toto, kalau kemudian yang diterima misalnya ya diputuskan oleh pemerintah adalah yang dimintakan oleh Menteri Keuangan, akan sustain tidak Danantara? Karena kan hutangnya Wush ini setiap tahun ini besar ini Pak. Bagaimana Pak Toto? Ya, kita harus perhatikan sebenarnya dari mulai regulasinya sebetulnya. Ada Undang-Undang Kereta Api 23 tahun 2007. Bicaranya begini sebetulnya, dalam usaha perkeretaapian itu ada 2 badan usaha. Satu badan usaha penyelenggara infrastruktur, satunya lagi badan usaha operator kereta api. Jadi PT KAI itu adalah operator kereta api, bukan badan penyelenggara infrastruktur. Jadi dalam kerangka pembangunan kereta api cepat itu, kan sebetulnya hampir mendekati 80% investasi itu kan habis di infrastruktur, ya. Jadi sebetulnya kalau lihat kerangka undang-undang ini adalah bagian dari tanggung jawab Badan Usaha Penyelenggara Infrastruktur, yang nanti pemerintah sebetulnya bisa bentuk di sana, sehingga kereta apinya betul-betul dia hanya sebagai operator. Kalau sekarang kan kemudian karena Badan Penyelenggara Infrastruktur belum ada, maka biaya investasi ini juga kemudian diikut sertakan ke dalam biayanya kereta api Indonesia. Ya pasti dia kolaps. Karena nggak mungkin dia akan bisa mempertahankan going concern-nya kalau juga harus menanggung beban infrastruktur. Tapi kalau tadi yang dikatakan Pak Herman, logikanya adalah lah ini kan untuk tahun ini dividen dari BUMN sudah ke Danantara. Ya Danantara dong kreatif menyelesaikan atau mencicil utang KCIC ini, bagaimana Pak? Ya itu persoalan yang berbeda ya. Kalau kemudian pemerintah memutuskan kami nggak mau lagi ngurus soal terkait dengan soal Badan Penyelenggara Infrastruktur, kami serahkan saja kepada Danantara, berarti sekarang Danantara harus mulai memanage persoalan ini. Jadi kan yang harus kita perhatikan dan sering orang lupa, sebenarnya utang yang benar dari pihak Indonesia itu berapa? Karena komposisi share-nya itu, kan Indonesia 60%, Cina 40%. Jadi kalau ada utang misalnya terkait dengan biaya infrastrukturnya sampai dengan misalnya 115T atau 7 miliar dolar, itu ya utang kita 60%-nya aja sebetulnya, bukan tidak semuanya. Jadi yang dibilang Pak Fuad tadi benar, jangan itu duit pemerintah jatuhnya ke KCIC, tapi lewat Danantara aja, supaya porsi hutang kita benar-benar memang pada angka berapa porsi kita. Jadi saya kira kalau kemudian nanti masuk ke Danantara, tinggal berikutnya sebenarnya bagaimana Danantara bisa mengelola baik di Danantara Asset Management maupun di Danantara Investment Management, ini mengelola portfolio baru ini seperti apa gitu. Kalau saya pikir sih mungkin nanti misalnya ya ada lewat akumulasi dividen yang mereka punya, mereka kemudian injek kepada Kereta Api Indonesia, tapi dengan syarat ketentuan. Bisnis plan mereka ke depan gimana? Yang rigid ya. Kan sementara ini mereka problem karena tingkat revenue tidak memenuhi target. Baik dari segi occupancy rate penumpang maupun pendapatan lain-lain. Di luar penumpang, properti dan lain-lain. Jadi ini harus diperbaiki dulu nih. Sampai itu barang menjadi menarik, sehingga kemudian nanti DIM-nya itu bisa juga mulai mengattract investor lain untuk masuk gitu loh. Membantu pembiayaan ini. Itu saya kira bisa jadi model yang salah satu solusi bisa dijalankan juga. Baik, pemirsa, masalahnya kalau Anda masih ingat ketika baru dilantik, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan tunggu 2-3 bulan, ekonomi akan cerah. Dan kita melihat fakta bahwa sampai kurang lebih pekan lalu, serapan anggaran APBN 2025 itu masih separuh lebih dikit. Bagaimana kemudian Menteri Keuangan bisa menumbuhkan ekonomi sementara anggarannya saja masih belum terserap sempurna? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih membicarakan dampak 1 bulan dari Purbaya Efek. Pak Fuad, pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua 5,12, dan Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa di kuartal keempat tahun ini bisa 5,5%. Itu optimis, realistis atau bagaimana sih Bapak melihatnya? Saya tidak begitu melihat itu bisa 5,5 ya. Tapi memang ada kecenderungan kalau dia melakukan ya gebrakan-gebrakan semuanya pada bergerak begini akan ada tendensi meningkat. Sampai seberapa jauh saya tidak tahu ya kan. Dia akan meningkat terus itu seperti itu. Jadi asal jangan seperti ya sekarang ini status quo istilahnya kan. Jadi menyerah saja pada keadaan. Yang status quo ini yang siapanya nih Pak? Swasta kah atau pemerintah daerah? Yang kah, pemerintah kita bicara yang pemerintah aja. Oh swasta kan nanti ngikuti aja keadaannya. Yeah. Nah kalau dari pemerintah itu kalau sudah mulai ada pergerakan, insya Allah mulai akan ada menaik. Gitu. Soal angkanya itu akan jadi berapa saya terus saja belum tahu ya. Mungkin beliau sudah ngitung sendiri atau apa. Tapi biasanya ekonomi itu memakan waktu untuk mulai ada hasil. Agak lagging ya? Iya ada lag-nya gitu. Makanya bagi saya yang penting itu adalah hasilnya mungkin agak makan waktu, tapi ada sesuatu yang memang mengarah ke sana gitu. Bukan didiemin saja. Jadi makanya saya bilang ini gebrakannya boleh juga dia tuh. Menggerakkan semuanya. Tapi itu akan ada kecenderungan memang meningkat. Ya, sepanjang memang tidak ada. Karena begini, intinya itu kalau yang ditargetkan oleh dia itu sesuai dengan pesannya dari Presiden kan, ayo naikin pertumbuhan. Gitu loh. Nah untuk naikin pertumbuhan itu kan memang harus seluruhnya dikerahkan. Ya, dia memang menjadi komandan. Tapi tidak bisa dibebankan orang lainnya tidur, nyenyak aja biasa saja gitu, nggak mungkin. Lainnya dalam hal ini siapa sih Pak? Institusi yang paling, apakah misalnya Bank Indonesia kah atau siapa? Bahkan Bank Indonesia itu juga harus bergerak. Karena begini. Kan sudah bergerak Pak, menurunkan terus. Iya itu makanya harus bergerak terus. Mungkin lebih daripada itu dituntutnya. Oh lebih dari bunga? Lebih daripada itu. Semuanya itu harus lebih bergerak. Karena yang namanya pertumbuhan ekonomi yang digambarkan secara sederhana saja itu ya dari income adalah CI plus G plus X minus M itu kan simpelnya aja begitu. Tapi kan sebenarnya dari faktor-faktor yang sangat kompleks itu kan. Dari sosial hukumnya macam-macam lah itu di situ. Ya kan faktor mikronya makronya semuanya itu harus jadi satu. Tapi patokannya itu. Nah ini nggak bisa digerakkan hanya oleh fiskal saja. Tidak bisa hanya Menteri Keuangan kan? Nggak bisa. Menteri Keuangan itu nggak bisa menggerakkan ini. Jadi jangan ada misalnya ngomong, wah kalau BI misalnya ya, saya moneter, saya nggak tahu menau misalnya. Nggak bisa juga. Ini juga sebab apa? Salah satu di antara itu bisa ngejegal yang lain. Ya? Misalnya itu inflasi, gue jagain ini. Pemerintah ngaco, inflasinya juga rusak, nggak bisa itu bank sentral menjaga kayak di Amerika. Amerika ngelucurin duit 3 triliun untuk apa? COVID, ya kan? Nggak bisa sampai sekarang inflasinya masih terus ada berkelanjutan gitu loh. Pak Fuad melihat KSSK itu masih oke kan Pak? Masih bekerja bersama-sama kan? Antara moneter, antara fiskal, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan. Ya sudah mulai diangkat kemarin burden sharing. Ya kan, tapi saya kira bisa lebih daripada itu harusnya, gitu loh. Harus lebih dari itu. Lebih daripada itu. Baik. Nggak boleh enak-enakan saja salah satu pihak kayaknya dia, gua sembunyi aja dah. Yang bergerak itu fiskalnya nggak mungkin. Baik, Pak Herman, yang kita tahu serapan anggaran Pak 2025 itu tidak secepat 2024. Saya bandingkan dengan 1 tahun saja deh. Dan itu salah satu alasannya karena ada nomenklatur kementerian yang baru yang kemudian akhirnya penyerapan anggarannya terhambat. Kalau kita bicara kurang dari 3 bulan kan sampai akhir tahun ini, itu bagaimana bisa Menteri Keuangan Purbaya dan tentunya pemerintah menggenjot serapan itu, Pak Herman? Serapan anggaran itu kan juga sangat bergantung kepada ketersediaan anggaran. Iya. Artinya banyak faktor lah yang mempengaruhi terhadap serapan anggaran. Dan tidak serta-merta saya kira serapan itu sangat bergantung kepada bagaimana institusi dia melakukan lebih agresif gitu ya. Karena juga kalau agresif
anggarannya belum tersedia bagaimana? Kita kan masih menunggu income dari pendapatan negara dari berbagai sisi, dari pajak, dari PNBP, dari cukai dan lain sebagainya. Outlook-nya bagaimana Pak tahun ini Pak untuk pendapatan itu? Saya kira sebetulnya on the track ya. On the track. Kalau melihat dari prognosa, saya kira on the track. Bukannya agak lambat Pak dibandingkan tahun lalu penerimaan ini? Ya karena kan ada pergeseran. Ya, ada pergeseran. Pertama Menteri Keuangan berganti, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang lebih lebih condong untuk menghidupkan kembali kepada sektor-sektor real. Dan saya kira ya kalau tadi berbicara masalah bagaimana optimisme pertumbuhan, sepanjang bahwa Menteri Keuangan ini memang bisa meningkatkan ataupun lebih meningkatkan agresivitas terhadap 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, saya kira ini bisa diwujudkan ya. Pertama tentu daya beli. Ini daya beli bagaimana untuk meningkatkannya? Kan sekarang ada paket stimulus untuk misalkan fresh graduate sekarang magang itu ya. Magang, ada proses magang. Ini kan juga untuk meningkatkan belanja masyarakat gitu. Jadi paket stimulus ini penting untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua saya melihat bagaimana investasi, sehingga uang yang ada di BI 200 triliun ditarik nih, supaya bukan hanya government spending, ya, bukan hanya APBN yang bisa menggerakkan kegiatan usaha di daerah ataupun di manapun, tetapi sektor swastanya pun didorong supaya hidup. Maka itu digelontorkanlah 200 triliun untuk meningkatkan peran investasi swasta, gitu kan. Saya kira ini penting ya. Terus yang lebih penting adalah gebrakan bagaimana mengopyak-opyak institusi, kalau nggak diserap ini anggaran, saya tarik ini. Ya karena dengan percepatan untuk bisa menyerap anggaran ini dan nanti di ujung-ujung tidak menjadi silpa, ini akan menjadi pergerakan stimulus APBN terhadap pembangunan lainnya. Nah kalau ini terjadi, ya optimis bahwa memang pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Government spendingnya efektif untuk bekerja meningkatkan pertumbuhan, kemudian daya beli masyarakatnya meningkat, investasi yang digelontorkan di Himbara pun bisa jalan, dan selebihnya kalau misalkan memang bisa membuka akses pasar lebih luas ke luar negeri, ekspor kita akan lebih tinggi. Nah kalau ini terjadi, ya pertumbuhan akan meningkat. Pak Toto sebagai orang yang suka ngitung-ngitung, seperti Pak Purbaya juga suka berhitung, itu Anda melihat angka 5,5 atau 5% sekian di akhir tahun ini selama full year, bisa tidak Indonesia capai untuk bertumbuh dalam ekonominya? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan ya, Pak Fuad juga, bahwa saya kira secara sederhana dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, terpenting begitu, tentu soal government spending ini menjadi sesuatu. Jadi kata kunci ya. Dan saya kira kan pemerintah sudah mencoba bereaksi dengan cukup cepat ya, dengan berbagai macam kemudian ide kreativitas supaya kemudian pasar itu bisa dibanjiri dengan likuiditas yang cukup begitu ya. Nah harapannya tentu kemudian ekonomi juga bisa mulai bergerak ya. Jadi saya dalam konteks ini sebenarnya saya juga menyoroti mengenai kekuatan engine growth kita ada di mana. Misalkan menjadi salah satu powerhouse ini sekarang kan Danantara misalnya. Danantara itu juga punya namanya Danantara Investment Management, DIM. Jadi DIM ini kan fungsinya bukan cuma sekedar kelola portfolio begitu ya, kemudian mengelola return yang tinggi, tapi juga bagaimana dia diminta untuk bisa mengattract juga kira-kira foreign direct investment supaya bisa masuk ke dalam. Jadi DIM itu diminta bagaimana mereka segera bisa menyiapkan proposal yang betul-betul menarik, sehingga program-program prioritas pemerintah misalnya ya, kaitannya dengan soal ketahanan energi, ketahanan pangan, dan macam-macam lainnya itu bisa segera dimasuki kalau kemudian mereka juga bisa menarik investor global masuk. Nah itu menurut saya harus segera saat ini ditunggu nih. Kan kalau kita baca berita udah macam-macam ya, ada komitmen Danantara dengan investor dari mana begitu. Yang kita tunggu segera sekarang adalah apa yang segera bisa diimplementasikan. Sehingga kemudian dia sebagai powerhouse yang bisa menarik foreign direct investment masuk, betul-betul bisa menyelenggarakan berbagai macam program investasi baru. Jadi program investasinya itu bukan cuma yang sekedar modelnya capital intensif ya, tapi juga yang modelnya labor intensif, supaya pemenuhan lapangan kerja juga bisa terjadi.
Jadi saya kira kalau DIM segera ya bisa merealisasikan beberapa proyek saja kaitannya dengan program prioritas pemerintah ini mungkin akan membantu. Bagaimana percepatan ekonomi itu dengan penciptaan lapangan kerja baru mungkin bisa jalan. Baik, Bapak-bapak dan pemirsa, ada yang mengatakan bahwa ekonomi sebenarnya bergerak karena didorong oleh keyakinan, oleh perasaan, oleh sentimen, oleh efek psikologis yang dirasakan oleh pelaku bisnis dan masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah purbaya efek ini bisa berdampak lebih panjang daripada 1 bulan. Tetap bersama kami, Top Ekonomi akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Fuad, kalau purbaya efek yang kami berikan judul malam ini dampak 1 bulan itu berhenti, maka ya jadi sia-sia lah semangat euforia. Banyak netizen mengatakan kami jadi mengerti nih masalah ekonomi ketika ada Menteri Keuangan Purbaya. Bagaimana Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, bisa membuat efek dia itu kepada ekonomi Indonesia itu lebih dari 1 bulan, Pak. Kalau bisa ya berkelanjutan terus. Bagaimana, Pak? Ya karena sudah lama itu orang tidak melakukan apa-apa, udah biasa saja. Makanya ketika saya katakan dia melakukan gebrakan-gebrakan, itu memang membelalakan orang dan itu menyenangkan orang. Karena ini kelihatannya ada sesuatu yang baru. Nah, ekonomi itu kan ada harapan, ada ini kan faktor-faktor itu kan banyak. Nah ini mulai ada. Kalau duduk aja statis saja sudahlah. Jadi bolehlah ini purbaya diteruskan gitu kan, untuk mengambil ya semangat dan optimisme, rasa hope yang baru daripada masyarakat itu. Terus terang aja kalau duit misalnya 200 triliun, ya kan, untuk ekonomi Indonesia itu kecil. Ya kan? Nggak ada pengaruhnya yang banyak gitu loh. Tapi Anda lihat 200 triliun itu gemanya luar biasa. Gestur berarti ini ya? Ya Bapak kan, melihatnya gestur dari Menteri Keuangan. Luar biasa gitu loh. Jadi salut saya dia bisa artinya dengan duit yang sedikit gitu ya, tapi dia bisa membangkitkan sesuatu yang luar biasa gitu kan. Alhamdulillah, coba aja ini coba. Karena optimisme itu adalah penting. Tidak orang lagi, dia tanya gini, ya udah nggak usah dinaikin lagi pajaknya, cukai rokok biasa tetap. Kalau dulu kan kayaknya itu semuanya itu pakemnya begitu aja, tapi pakemnya itu udah tidak ada hasil gitu loh. Orang merasa lebih susah hidupnya. Hidupnya lebih susah, aduh pajak lagi naik, ini naik, ini naik kan. Padahal gitu aja, nggak usah. Ini dia satu approach yang menurut saya boleh dicoba. Bagus juga ini gebrakan-gebrakannya gitu loh. Yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk Menteri Keuangan Purbaya seperti apa, Pak? Karena misalnya soal ada beberapa hal gitu kan yang kelihatannya membuat jadi berbeda pandangan. Soal Danantara tadi, KCIC itu kan berbeda dengan Danantara. Soal yang lain-lain juga ada yang berbeda. Mungkin akan ada orang yang merasa tidak nyaman, Pak Fuad. Mungkin akan melawan Menteri Keuangan. Bagaimana, Pak? Saya kira Pak Prabowo ya, feeling saya itu tidak menekankan kamu harus begini-gini, enggak. Beri kebebasan yang menurut dia apa. Nanti bagi dia ini mau begini-begini, kalau ada keputusan presiden adalah begini, dia akan tunduk. Oke. Dia akan ikut ya, apa yang diputuskan oleh presiden. Tapi dia apa yang logikanya dia tuh jalan adalah benar. Lakukan dulu. Enggak bentar-bentar, tanya dulu presiden. Gitu. Bagus dong itu. Gitu. Iya, namanya koboi kan biasanya tembak dulu, Pak. Tapi masalahnya Pak Herman, kalau dikembalikan ke gaya koboi yang top itu kan kalau nembaknya tepat, Pak. Lalu tidak telat, tapi tidak kecepatan. Lalu gayanya itu bikin orang kaget, tapi orang mau tidak mau akhirnya ikut. Kalau kemudian gaya ini ternyata kontraproduktif, Pak. Bagaimana, Pak Herman? Ini kan ada takaran ekonomi. Artinya ahli ekonomi sama seperti ahli hukum. Ada mazhab-mazhabnya. Dan saya kira memang ini ada faktor psikologis ya. Karena terlalu lama Menteri
Keuangan nggak ganti gitu. Mungkin menteri-menteri yang lama kalau diganti juga akan ada suasana baru dan itu sangat membangkitkan interest dari publik gitu. Dan ini dalam prinsip ekonomi membangkitkan psikologis itu juga penting. Perlu ya? Karena penting sekali. Ini bisa juga berpengaruh akhirnya terhadap aspek ekonominya. Jadi efek Purbaya yang sekarang menjadi rame di publik ya karena ya dengan gaya barunya ini juga mengagetkan internal di Kementerian Keuangan dan pada sisi lain memang mendorong sektor-sektor yang ini bisa dimajukan ini real gitu. Artinya ya kalau misalkan ada uang nganggur, ngapain nganggur? Ini gunakan aja nih, gitu. Anda gunakan untuk apa? Ya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, untuk meningkatkan putaran ekonomi di masyarakat. Anda juga harus diberikan stimulus ini. Fresh graduate ini penting untuk bisa diberikan stimulus. Nah, kalau stimulus daya belinya naik, ya otomatis bahwa juga ada pembelian yang meningkat gitu, ada pembelanjaan yang meningkat. Nah, pada sisi lain tentu ada prinsip-prinsip dasar yang pada akhirnya orang melihat, oh ini ada sesuatu hal yang baru. Nah, ini yang berpengaruh akhirnya terhadap ekosistem ekonomi lainnya. Akhirnya ya ada gairah baru. Ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini akan berefek positif dan bisa meningkatkan pertumbuhan. Yang pada akhirnya tentu ini juga bisa meningkatkan sektor-sektor real lainnya. Terima kasih Pak Herman. Pak Toto, singkat saja. Bagaimana Purbaya efek ini benar-benar akan efektif untuk mendorong pertumbuhan bukan hanya sekedar angka Pak, tapi juga berkualitas? Ya, menurut saya yang paling penting itu kan ini menjadi suatu gebrakan gitu ya, supaya semua orang bangun begitu ya. Jadi saya khawatir sebetulnya kalau organisasi itu semuanya sudah cuma satu arah. Nanti kan ini bisa jadi semacam group think gitu ya. Jadi orang nggak tahu lagi dibawa ke kiri, ikut ke kiri, ke kanan, ikut ke kanan. Kalau masuk jurang nggak bisa lagi berpikir nih kan. Jadi Purbaya saya kira bisa menjadi faktor ya, sebagai outliers lah ya, yang keluar dari model semacam ini. Jadi harapannya menurut saya karena dalam konteks Kementerian Keuangan kan dia juga nggak berdiri sendiri. Dia juga ada koordinasi Kemenko Perekonomian dan yang lain-lain. Ada KSSK juga. Ya, dan macam-macam lah ya. Jadi saya kira secara organisasi mestinya adalah penekanannya bagaimana harmonisasi ya antar sektor. Kementerian lembaga itu bisa dijalankan. Sehingga efek Purbaya itu nggak berhenti cuma di 1 bulan. Tapi bisa berkesinambungan ya. Ya tentu ini masalah ada soal ego dan lain-lain lah ya. Tapi saya kira Menko di atasnya itu harus bisa kemudian melakukan soal alignment di antara organisasi, kementerian dan lembaga yang lain. Tapi kritik tetap boleh dilunjukkan. Ya saya kira itu harus lah ya. Itu harus saya kira. Karena dengan kritik kan tentu orang bisa lebih mawas diri ya. Apakah sudah benar apa tidak. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti efeknya tidak cuma sekedar 1 bulan, tapi bisa berlanjut dan hasilnya betul-betul memang bisa mengejutkan, bisa positif. Ya. Kita aminkan itu dan kita berharap bahwa 1 bulan Purbaya efek akan berlanjut untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pak Toto, Pak Herman, Pak Fuad, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Tamsir mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.